Ini mudah-mudahan banyak kader Golkar mendengarkan podcast ini. Sakti berarti Bung. Kesaktiannya itu yang perlu dijelaskan. Jenius ini Pak Jokowi ini. Pak Jokowi jauh lebih lincah kampanye dibandingkan Prabowo Gibran. Mau tidak mau, dia harus punya Golkar secara informal dan formal. Iya. Jadi tercatat. Kalau kemudian dia berhasil membuat anaknya jadi wapres sekarang, jangan pernah meragukan kemampuan seorang Jokowi bisa men-take over Golkar. Nah, Pak Jokowi kan sekarang berusaha untuk mencegah hal itu terjadi, bahwa dia Dengan adalah agendanya dia sendiri. tetap jadi penguasa. Makanya ada desas-desus dia mau ambil Golkar. Bilang tadi Jokowinya kan jenius. Dia belajar loh pasti sama Pak Harto kan. Pak Harto banyak yang gak suka, tapi 32 tahun juga dia berkuasa. Salam Pancasila. Ketemu lagi Bung dengan saya Winarko Kantiwani di Ruang Dialektika. Dalam kesempatan ini kita kedatangan tamu yang akan membantu kita untuk memahami salah satu dinamika terseru setelah Pilpres ya. 1 bulan setelah Pilpres katanya akan ada ya menurun suhu politik. Katanya akan ya tidak ada lagi yang ribut-ribut. Tapi ternyata masih ada beberapa isu yang itu kemudian masih rame. Salah satunya kemudian pertanyaan besar, setelah ini Pak Jokowi mau kemana? Dan beberapa hari terakhir rame, katanya Pak Jokowi yang masih memegang kartu anggota PDI, katanya, itu ternyata sedang digadang-gadang untuk menjadi ketua umum dari salah satu partai, yaitu Partai Golkar. Dan tamu kita hari ini punya banyak sekali pandangan yang menarik soal itu. Tanpa banyak kata, saya perkenalkan tamu kita pagi ini, Bung Henry Satrio. Seorang pendiri lembaga survei, juga seorang aktivis dan akademisi, Ya. dan punya banyak sekali pandangan-pandangan yang menarik soal Jokowi. Dan kayaknya juga salah satu orang yang punya pandangan tentang red flag dari awal itu soal kenapa kemudian kita tidak perlu terlalu wow gitu ya dengan Jokowi. Mudah-mudahan bisa membantu kita untuk memahami kenapa hari ini ramai Jokowi diisukan Golkar dan kira-kira nanti dinamikanya seperti apa. Apa kabar Bung? Apa kabar? Cak Win atau Mas Win? Kalau panggilan dari sananya sih Mas gitu. Oh, Tapi iya, kalau Mas, ya. lebih gampang gitu. Tapi kalau saya ingin membahasakan setiap tamu di ruang dialektika ini dengan Bung. Oke. Biar kita lebih egaliter gitu kan. Katanya Bung Karno kan panggilan Bung itu menghabiskan berbagai macam ini primordial gitu ya. Mau gelarnya apa, mau lebih tua, lebih muda. Saya dipanggil ini Bung. deg-degan ini. Gimana Soalnya kabarnya Bung? kelihatannya serius bener nih. Saya senang sebagai Soekarnois. Belakangnya Soekarno gini jadi saya semangat. Wah, Kita ngomong apa? Ini kayaknya baru dengar ini di ruang publik bahwa Bung Hensat ini seorang Soekarnois. Ini Ya, harus dimintai pertanggungjawaban. Buktinya apa ini seorang Soekarnois ini? Ya macam-macam ya. Yang jelas memang banyak pemikiran-pemikiran Soekarno yang mestinya kalau dijalankan ada beberapa yang bisa menyelamatkan negeri ini sih. Iya. Dan Dan itu misalnya tentang di dalam ini ya mencapai Indonesia merdeka misalnya. Dia bilang untuk mengantarkan rakyat memperoleh mimpi-mimpi dan lebih sejahtera, terus membungkus radikalisme ke dalam sebuah gerakan yang bebus gitu ya. Itu ya lewat partai politik. Jadi kalau Bung Win, Cak Win, Mas Win ini hari ini bicara tentang partai politik, wah itu kalau kita buka lagi pemikiran Soekarno tentang partai politik, harusnya bisa lebih dahsyat dari hari ini. Jadi kalau kemudian ada partai politik yang menganggap remeh partai politik itu sendiri, dengan misalnya kader partai yang nggak ada merasa kader partai 2 hari jadi ketua umum, itu mengecilkan arti partai politik yang sesungguhnya. Walaupun itu terserah ya, karena di ADART-nya mengizinkan itu gitu. Tapi seyogianya kalau kita bicara tentang Soekarno, pemikiran Soekarno itu luar biasa tentang partai politik. Oke, mungkin nanti kita bikin segmen sendiri ya, pembahasan tentang pemahaman Soekarno seorang Hensat gitu ya. Tapi pagi ini saya akan lebih fokus lagi untuk langsung ngomong. Ya ini mungkin juga ada yang menarik, tadi kita sempat ngobrol sebelumnya. Ada semacam muncul wacana di media sosial yang seolah-olah kemudian pengen mengidentikan
Jokowi dengan seorang Soekarno katanya, dengan upaya-upayanya yang seolah-olah kemudian dia tidak mementingkan kader kepartaiannya sendiri dari PDI dan sebagainya, tapi kemudian dia sekarang mendekat ke Golkar yang itu kemudian dibaca seolah-olah sebagai semacam, lah ya itu bentuknya, buktinya. Nah, saya langsung spesifik, kira-kira ini benar serius Jokowi ini mau ngambil alih Golkar? Gini, Mas Win, saya ingat waktu itu 2015 ya, Pak Jokowi baru saja dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 waktu itu. Presiden ke-7 Republik Indonesia. Ini saya nonton TV juga, saya nggak hadir. Oh, bukan gara-gara tim sukses ya? Bukan. Oh. Jadi saya nonton TV, Pak Jokowi bersama Ibu Mega satu mobil pergi ke HUT-nya Partai Golkar. Nanti dicek aja tuh HUT-nya keberapa, karena sejak saat itu Datang sebagai seorang presiden. datang sebagai seorang presiden bersama ketua umumnya Megawati Soekarno Putri. Nah, di acara itu Golkar meminta Pak Jokowi maju di putaran kedua. Pak Jokowi terima. 2015. 2015 Sudah ngomong 2019 di mau Golkar. Dan dia hadir bersama ketua umumnya Ibu Megawati Soekarno Putri, semobil. Jadi dia datang sama Bu Mega ke acaranya orang, di acara itu dia dipinang, dia gimana? datang Bu sama Mega pasangannya ke kondangan. terus tiba-tiba dipinang, dia iya, oke. Tuh makanya Bu Mega tuh negarawanan banget dan ibu banget gitu. Itu Jadi bagi Bung Hensat saat itu red flag bener ya? oh iya, maka sejak saat itu saya bilang, oh ini orang pikirannya kekuasaan memang. Dan Ibu Mega baik banget waktu itu. Sebagai seorang ibu mungkin ya kalau anakku mau begitu nantinya. Mungkin Bu Mega pikir, di putaran kedua dia juga masih bersama. Gitu. Jadi kalau kemudian sekarang Pak Jokowi dianggap bersama Golkar atau ingin mengambil Golkar atau apapun itu ceritanya, ya percaya aja. Jokowi ini kan banyak orang yang nggak tahu sebetulnya dia jenius secara politik kan. Saya nggak mau pakai kata yang lain lah, saya pakai kata jenius aja, gitu ya, biar aman juga kan. Dia kalau kemudian dia berhasil membuat anaknya jadi wapres sekarang, jangan pernah meragukan kemampuan seorang Jokowi bisa men-take over Golkar. Goal yang jauh lebih simpel ya. Ya. Kan ya nantilah kapan-kapan kita undang teman-teman pollster yang kemarin bikin exit poll ya. Kedai kopi kan udah bikin exit poll. Semuanya kan bilang Gerindra yang menang. Untuk parpol ya. Untuk parpol. Tapi sekarang kan ternyata PDI Perjuangan urutan keduanya Golkar. Gerindra malah urutan ketiga. Jadi kalau banyak yang bicara kenapa PSI suaranya melonjak gitu ya. Kenapa kemudian P3 suaranya kurang gitu. Ya tanya aja kenapa Gerindra kok bisa salah prediksi tuh exit poll tuh. Ingat gak saat itu exit pollnya berapa? Saya nggak ingat karena saya nggak bikin kan. Yeah. Cuma saya pada saat itu juga saya bertanya juga sama teman, kok ini bisa begini ya? Ini anomali yang mesti ditemukan. Jadi makanya mungkin mesti undang Mas Burhan atau Mas Hanta nanti. Karena memang kedai kopi dari awal karena situasi pemilu ya Mas. Kita memang nggak bikin exit poll. Saya bilang kita nggak bikin exit poll karena tapi quick count bikin ya. Quick count bikin. Dan range-nya sama dengan lembaga survei lain. Nah itu kan saya berkali-kali mengatakan kecurangan itu nggak mungkin terjadi di hari H, tapi memang ada proses menuju kecurangannya. Iya, artinya di titik ini mestinya kita itu sudah tidak lagi merasa terkaget-kaget dengan kalau misalnya ada sesuatu yang diinginkan oleh Jokowi, itu nanti entah caranya seperti apa, itu pasti kejadian gitu ya. Kalau misalnya sekarang Prabowo menang ya, itu kan sequence-sequence-nya itu kan kalau kita perhatikan Mas, bagaimana hebatnya ini ditata pemilu ini. Saya kan jauh-jauh hari itu karena sebagai pengamat ya melihat bahwa kok ini kecurangannya TSM, itu saya pernah menyarankan buat Mas Ganjar dan Mas Anies tuh mundur aja dari Pilpres. Memang pidana, tapi menurut saya buat apa berjuang untuk demokrasi sesuatu yang sebenarnya nggak ada, karena sudah di-set. Saya ceritain satu-satu boleh? Beberapa. Yo, silakan. Misalnya Pak Jokowi itu sudah berhasil membuat oposisi tidak ikut serta dalam Pilpres. 2 September Nasdem dan PKB bersama deklarasi di Surabaya.
PKS-nya nggak ada. Nasdem sama PKB kan sudah bisa jalan sendiri, Mas Win. Nggak perlu PKS. Demokrat terlunta-lunta kan, masuk ke 02. Tapi sudah di menit-menit akhir. Iya, itu kan nggak ada Demokrat juga nggak apa-apa, Nggak ngefek gitu ya. nggak ngefek. Jadi sebenarnya di awal tuh Jokowi sudah berhasil itu membuat si oposisi nggak ikut serta dalam pilpres. Jadi pemain tambahan aja Iya, gitu ya. itu sukses dia. Bayangkan kalau misalnya waktu itu Nasdem, PKS dan Demokrat bareng-bareng, itu kekuatan perubahannya itu luar biasa. Jadi suara yang benar-benar itu oposisi Iya. itu jadi satu suara gitu. Tapi kan ternyata tidak. Terus kemudian, Dan itu atas peran Jokowi, atas settingannya Jokowi menurut. saya nggak tahu lah atas peran siapa itu. Pokoknya dia berhasil lah pokoknya Terjadi itu ya, seperti itu terjadi gitu ya. gitu. Itu kan ada lagunya tuh ya, dan terjadi lagi gitu ya. Nah terus kemudian, Mas Win pasti ingat apa yang terjadi di hari pertama kampanye. Anies kampanye, Caimin kampanye, Pak Mahfud kalau nggak salah ke Aceh, Ganjar ke Papua, Prabowo Gibran Renang katanya. santai aja. Bagaimana mungkin? Ini kan aneh nih. Orang yang paling sedikit berkampanye, terus kemudian menang. Sakti berarti Bung. Kesaktiannya itu yang perlu Oh, dijelaskan. jenius ini Pak Jokowi ini. Pak Jokowi jauh lebih lincah kampanye dibandingkan Prabowo Gibran. Oke, Canggih, dua. ya. Tidak perlu kampanye tapi bisa menang. Ada Ya. lagi kira-kira yang itu setnya dari Jokowi yang Kemudian yang tadi saya ceritakan, 2015 Golkar itu. Dia kan kalau mau terus berperan dalam pemerintahan sebagai penguasa quote and quote, maka nggak mungkin dia bersama Gerindra, karena Gerindra adalah Prabowo. Tidak mungkin juga PDI Perjuangan yang diatur, karena PDI Perjuangan ada Ibu Mega. Maka di antara 3 partai besar, yang paling mungkin dia berkecimpung adalah Golkar. Maka kalau kemudian suara Golkar luar biasa, walaupun di Golkar banyak pendekarnya, tapi sih saya yakin Itu ada peran perannya. Pak Jokowi juga ada di Golkar. Karena melalui menterinya, Pak Erlangga Hartarto tuh berkali-kali mensponsori atau mengkampanyekan Pak Jokowi dalam saat pembagian bansos gitu misalnya. artinya kalau sekarang kita baru ribut apakah Jokowi itu mau masuk ke Golkar atau enggak. Itu jauh sudah lebih dulu disiapkan bahwa memang Sudah disiapkan, memang tanda-tanda itu sudah ada. Prabowo Gibran menang ya udah, gitu. Prabowo Gibran menang kan buat Jokowi lebih menguntungkan dibandingkan Prabowo Erick Thohir kan. Orang lain loh Erick Thohir kan. Walaupun secara demokrasi kita akan lebih enak gitu ya, berlangsung, tapi kan kalau Pak Jokowi punya kepentingan dan dengan kejeniusannya itu dia berhasil mendorong Gibran, maka jadilah. Jadi kalau kemudian sekarang ada beberapa kader Golkar mengatakan ke saya ini directly langsung, nggak mungkin Hen. Golkar itu punya mekanisme, ya katanya harus sudah pernah jadi pengurus, Iya. sudah pernah jadi sudah punya tatanan, ADART-nya sudah jelas ada mengatur. ART-nya udah jelas ya, itu tatanan partai doang bos, ini negara aja selesai urusannya men. Jadi maksud saya, ya Golkarnya harus hati-hati kalau memang ya ada orang Golkar yang ternyata nggak pragmatis, ya nggak cuma memikirkan kekuasaan saja, tapi memikirkan apa yang dikatakan Bung Karno tadi bahwa partai politik adalah alat untuk membuat masyarakat lebih sejahtera, ya dia harus tahan itu. Tadi kan waktu offer kita udah bilang rencana Munaslup Desember. Kalau kemudian tiba-tiba dimajuin gimana? Pada saat ADART katanya tidak bisa diubah, kemudian dengan cepat diubah, kemudian dimunaslupkan, nah selesai juga. Dan itu di beberapa wawancara beberapa tokoh sekjen bahkan ya Idrus Marham itu bilang ya di ADRT itu di Munas itu sebagai forum tertinggi apapun bisa dirubah. Bisa diubah. Dan dia mencontohkan waktu Pak JK waktu tahun 2004 bisa mengambil alih sebagai ketua. Ya. Artinya itu dari dalam sebenarnya sudah terbuka gitu ruang. Dan itu JK yang punya darah Golkar, mungkin nggak apple to apple dibandingkan Pak Jokowi. Tapi JK apa pernah mendorong anaknya jadi wapres kan enggak. Jadi maksud saya kalau kemudian ini mudah-mudahan banyak kader Golkar mendengarkan podcast ini. Ya, dengarkan ini teman-teman kabar Golkar yang Nah, itu punya idealisme. Pesan bijak dari diurut aja apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi.
Dan dia berhasil terus loh. Belum pernah kalah Jokowi itu. Kalah cuma sekali itu juga atas nama Ahok. Kalau memang dia mau mengakui bahwa Ahok itu memang orangnya dia. Cuma itu doang kalahnya. Yang lain gak pernah kalah. Bahkan sama PDI Perjuangan aja gitu. PDI Perjuangan. Thank you bye-bye. Mungkin ya. 3 apa istilahnya agenda yang kemudian bisa nggak digambarkan kira-kira apa sih yang menguntungkan ketika Golkar itu bisa ngajak Jokowi ini kan untuk membantu kader-kader tadi Loh, atau jangan-jangan merugikan sama sekali gitu. Gini, waktu Ibu Mega selesai menjadi ketua umum, Ibu Mega itu punya PDI Perjuangan. Ya. Pak SBY selesai jadi ketua umum, dia masih ada Partai Demokrat. Pak Jokowi kan nggak punya mainan, nggak punya kendaraan politik gitu Iya, ya. yang sekarang dia miliki wakil presiden aja, yang anaknya. Tapi kan itu di eksekutif, di tataran legislatif dia juga perlu memiliki kekuatan tersendiri. Tadinya kan gosipnya desas-desus itu kan Gerindra yang mau dimasukin tuh katanya. Diserahkan kuncinya Ya, sudah katanya diserahkan gitu. kuncinya oleh Pak Prabowo, silakan gitu asal dia didukung sebagai pilpres. Tapi kan kelihatannya Pak Jokowi berpikir lebih strategis gitu. Memilih sebuah partai terbuka yang siapapun bisa menjadi ketua umum ya. Dan oke-oke aja selama dekat dengan kekuasaan. Saya yakin itu juga sudah melalui pemikiran panjang lebar dan termasuk perhitungan mungkin atau tidaknya diambil alih. Ya kan kalau Prabowo-nya presiden, kemudian Pak Jokowi mengambil alih Gerindra misalnya, kan cara-cara yang dulu itu bisa dilakukan, tinggal tidak disahkan saja ADART dan kepengurusannya Jokowi, jadi masih yang berlaku adalah masih Prabowo gitu ada kan. double ini lagi gitu ya. Iya bisa, tapi kalau orang Partai Golkar kan di pemerintahan atas eksekutif dia nggak punya kekuasaan yang absolut gitu ya. Dan kita sama-sama tahu beberapa case-case-nya ketum Golkar yang pernah berseliweran di media juga gitu. Ya yang paling mungkin memang Golkar. Iya, karena ada yang menarik misalnya beberapa fungsionaris juga hari ini ngomong Jokowi itu praktis secara ini sudah mengendalikan Golkar katanya sejak 2015 katanya. Iya. Berbagai macam pergantian antar ketua umum itu katanya juga yang nyeteng dari perannya Jokowi juga gitu. Iya, termasuk menurut saya menduga nih ya pilkada yang nggak jadi juga yang di 2021-22 itu juga salah satu bentuk Atas hitung-hitungan. Itulah. Dan orang-orang dekatnya Jokowi kan selama ini ya Luhut, kemudian Bahlil, ini kan operator-operator Jokowi yang nurut-nurut aja. Menurut saya sih ya kalau kemudian Golkar masih ingin Golkar ya hati-hati juga. Tapi menurut saya sih ini sangat mungkin terjadi. Kenapa? Karena Golkar adalah partai yang paling menikmati kekuasaan kan. Kira-kira kalau merugikannya apa buat Golkar ketika misalnya Jokowi ini masuk? Sekarang ini aja mestinya banyak anggota DPR yang baru masuk ini makasih harusnya sama Jokowi. Karena suaranya tinggi naik, dia masuk DPR. Merugikannya ya apa saja para ketum-ketum atau tokoh-tokoh yang udah siap jadi ketua umum ya. Begitu Jokowi selesai, ya udah jadi Pak Harto lagi lah. Nunggu benar-benar dia nggak punya kekuasaan maka baru bisa dikalahkan gitu. Jadi tokoh-tokoh yang sudah bersiap kan kita nggak usah sebut lah itu orang-orang ya. Disebut nggak apa-apa karena sudah beredar kan di ini. Nggak usah disebut dong kan nggak enak juga kalau kita sebut Pak Bamsud gitu. Pak Agus Gumiwang. Agus Gumiwang itu kan udah ready tuh, udah siap tuh. Begitu. Apalagi jangan Erlangga juga masih pengen lagi kan. Iya dong. Orang berprestasi. Berprestasi meningkatkan banyak. Suara. Tapi kan ternyata ya begitu merugikannya buat tokoh-tokoh Golkar aja. Tapi buat Golkar kan makin happy dia dekat dengan kekuasaan dan bahkan sekarang jadi salah satu. Bagaimana dengan perspektif gini, Bung? Jokowi hari ini kemudian dalam tanda petik dengan segala macam proses dan akrobatnya dia itu kan pasti melahirkan atau membangun banyak sekali orang yang nggak suka dengan orang yang kesal dengan dia, bahkan orang yang marah gitu kan. Apakah kemudian dengan nanti dia bergabung dengan Golkar dan otomatis anaknya juga di sana, maka seluruh fokus kemudian salah satu sasarannya untuk kemudian ini orang jadi marah lagi ke Golkar. Kan saya udah bilang tadi Jokowinya kan jenius, dia belajar loh pasti sama Pak Harto kan. Pak Harto banyak yang nggak suka tapi 32 tahun juga dia berkuasa.
Asalkan masih berkuasa ya. Iya, kalau cuma yang nggak suka Mas Win handsat gitu ya udahlah. Nggak Gitu ngefek. biarin aja lah dia berpodcast ngomong-ngomong gitu. Paling- Tapi kan intinya adalah, nah ini kan kita sebagai kaum intelektual kan bercerita lewat podcast ini juga perlu dan wajib juga untuk Indonesia. Jadi kalau ada yang menganggap remeh ya biarin aja juga gitu. Jadi kalau dianggap remeh sama orang yang menganggap remeh ya kita juga menganggap remeh aja orang yang menganggap remeh itu. Jadi maksud saya adalah Jokowi ini fenomena memang. Gini, pada saat kita merdeka, dalam kemerdekaan itu muncullah simbol kemerdekaan atau perjuangan kemerdekaan yang namanya Soekarno. Ya. Dia kemudian membuat orde sistem gitu ya dan berkuasa, bahkan hampir semua jabatan itu diambil, termasuk penyambung lidah rakyat kan, jadi nggak boleh ada yang ngomong ke rakyat selain dia tuh kan. Dengan segala negatif positifnya dia adalah simbol kemerdekaan. Kemudian dia dikalahkan oleh simbol yang baru, simbol waktu itu revolusi lah, yang namanya Soeharto, yang membuat orde sendiri juga, sistem, berkuasa 32 tahun. Simbol ini. Dan selama masa Soekarno, selama masa Soeharto itu kan kita menunggu simbol-simbol baru kan, supaya bisa muncul ke permukaan. Nah muncullah Dan waktu menunggu itu pun nggak ada batasannya, kita nggak tahu iya, kan. kita nggak tahu, tapi kita menunggu. Dan tapi muncullah simbol baru yang mengusung bendera demokrasi yang namanya Megawati Soekarno Putri. Dia muncul itu sebagai simbol reformasi waktu itu, simbol yang meruntuhkan Soeharto. Makanya kemudian sampai hari ini masih tercatat sebagai partai politik yang punya elektabilitas tertinggi waktu itu, 33,30%. Ya, pemilu 99 itu ya. Itu luar biasa kan. Nah kemudian Ibu Mega ini berbeda dengan Soekarno dan Soeharto. Dia justru memunculkan simbol baru yang membuat dia juga tenggelam yang namanya Jokowi. Nah sekarang ini Jokowi ini udah jadi simbol. Walaupun baru 10 tahun dengan kejeniusan politiknya dia berada di tatanan yang luar biasa. Orang bisa jadi maklum dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi. Orang bisa jadi, ini saya mau ngomong gak enak nih. Jadi kira-kira gini lah. Nanti bisa ditit. Wah, bisa Tiru-tiru ditit. podcast lain ya ini. Dia jadi sosok yang memang merupakan keperwujudan Indonesia saat ini. Nah, untuk menentukan Jokowi, ya kita mesti tunggu simbolnya. Simbolnya siapa? Apakah simbolnya Pak Prabowo? Ya kita lihat nanti. Di 20 Maret itu, Pak Prabowo resign nggak sebagai menterinya Jokowi? Harusnya begitu dia misalnya ditetapkan oleh KPU. Ini kan secara fakta kan sudah Secara hukum sudah sah gitu ya nanti. bukan Oh, secara sekarang? hukum. Dia sekarang ini secara fakta lah ya. Iya. Faktual. Versi lu hitung cepat ya Prabowo Gibran yang menang. Makanya nanti pada saat diumumkan oleh KPU 20 Maret, dia mestinya resign, mundurkan diri dari kabinetnya Pak Jokowi. Karena buat apa dia jadi matahari kembar tuh? Dari 20 Maret sampai 19 Oktober. Itu pasti akan kikuk bener tuh. Dia sebagai calon presiden kan pasti punya something gitu kan. Ini orang kan mau gue gantiin. Sementara Pak Jokowi, ini orang mau gantiin gue nih. Masih bisa disuruh-suruh, masih bisa. Apa jadinya tuh kabinet? Misalnya nih, Mas Win, Henry Satrio ada di kabinet. Pak Jokowi bilang, Win, kita ke kanan ya. Mas Win dan Henry Satrio Siap. pengen jadi menterinya Prabowo juga. Jadi kita mungkin gak langsung jawab, tapi kita lirik dulu Pak Prabowo nih kira-kira dia mau kanan mau kiri nih. Merapat dulu kayak ini ya. Ya begitu Pak Prabowo bilang Sinyalnya kiri, gimana? nah, kiri, wah beda nih. Pak Jokowi pengen kanan, dia pengen kiri. Begitu Prabowo bilang kiri, kita bisa bilang, maaf Pak Presiden, saya setuju dengan Pak Prabowo, dengan ini, dengan itu, dengan itu. Pasti terjadi seperti itu ya. Pasti akan terjadi seperti itu. Kan banyak menteri yang pengen jadi menteri lagi kan. Ya pasti kan kiblatnya ke Pak Prabowo kan. Nah Pak Jokowi kan sekarang berusaha untuk mencegah hal itu terjadi, bahwa dia Dengan adalah agendanya dia sendiri. tetap jadi penguasa. Makanya ada desas-desus dia mau ambil Golkar. Kemudian kan yang paling menarik adalah komentarnya Pak Jokowi waktu ketemu Surya Paloh. Saya menjadi jembatan. Nah, kan dua tuh ya. Kalau mau bentuk koalisi pemerintah dia entar. Dan ngobrolnya harusnya ke Pak Prabowo. partai. Ke Pak Prabowo dong sebagai yang menang kan.
Kemudian yang kedua, pada saat Pak Jokowi jadi jembatan, Pak Prabowo perlu jembatan nggak? Kan kita nggak pernah tahu tuh. Atau dia klaim aja. Tapi kan Pak Jokowi jago klaim nih. Jadi ya udah, dia sebagai jembatan. Nah itu kan usaha-usaha dia supaya apa yang ceritakan tadi nggak terjadi. Tapi memang paling enak Pak Prabowo tuh resign. Kayak misalnya Pak Jokowi kan berusaha nanam budi 2 kali. Iya, iya. Yang pertama makan gratis dibahas di Ya. APBN, Ya, apa di rapat kabinet. Ngangkat jadi Nah, yang bintang kedua bintang 4 kehormatan itu. Apapun kontroversinya dia kan berusaha nanam budi. Supaya tidak terjadi kalau di teori politik tuh lame duck gitulah, yang bebek lumpuh. jadi presiden yang nggak punya kuasa apa-apa. Ya, karena sudah ada presiden yang baru. Gitu. Jadi kalau Pak Jokowi mau membuktikan ke rakyat Indonesia bahwa dia adalah presiden yang independen dan memang ingin membuktikan diri ya bahwa sebetulnya rakyat Indonesia ini salah nih baru milih dia sekarang, harusnya 10 tahun yang lalu dia. Nah, harusnya Pak Prabowo tuh mengedepankan dia akan seperti apa sebagai presiden. Nah, balik lagi yang tadi, apakah kemudian Prabowo lah simbol yang akan bisa meruntuhkan Jokowi sebagai simbol atau belum? Atau nanti Jokowi ternyata diruntuhkan simbolnya oleh anaknya sendiri, kan kita nggak tahu juga nih. Tapi itulah perjalanan negara ini. Dari Soeharto ke dari Soekarno ke Soeharto memang tidak selama dari Soeharto ke Megawati. Iya, iya. Tapi jarak dari Megawati ke Jokowi ini deket aja. Nggak lama-lama. Ya karena Bu Mega sendiri sudah memberi set bahwa konstitusi kita itu hanya 2 periode kan. Iya, nah itulah hebatnya Ibu Mega. Dia ini, menurut saya Ibu Mega nih, dia ini penjaga negara. Tapi yang dia jaga ini negara yang nggak main-main, ini negara hukum. Jadi pada saat ada orang berusaha mengubah negara hukum menjadi negara kekuasaan yang harusnya 2 periode, pengen 3 periode, dia langsung tolak. Itu hebatnya Bu Mega. Batas tegasnya tuh di situ. Ya, dan kita harus mengakui Ibu Mega ini lebih berhasil daripada dari ayahnya ya, untuk mengelola partai politik. Ayahnya kan sebentar aja tuh PNI. Sekarang PDI Perjuangan ini luar biasa dikelola oleh Ibu Mega. Ini mungkin agak spekulatif sekarang. Golkar itu punya banyak sekali tokoh. Ya, Golkar itu punya, dulu mungkin bahkan kita kenal ada semacam klan ini. Dan orang-orang itu yang masih sangat berpengaruh, senior itu tidak terpengaruh langsung hari ini oleh Jokowi. Tokoh-tokoh seperti Pak JK, Pak Akbar Tanjung, siapa lagi mungkin yang lain gitu, senior. ya Abu Rizal Bakri. Pak Abu Rizal Bakri yang itu juga secara faktual sebagai ketua Dewan Pembina. Apakah mereka juga tidak ada semacam apa istilahnya ya perlawanan untuk kemudian ini kita partai bangun susah-susah itu tiba-tiba diambil alih gitu. Dulu kan ini saya memprediksi kita gede bareng nih. Jadi bacaannya bareng tuh, ada Kopingho, ada Wiro Sableng, nonton juga nonton Setio Hiaplu gitu ya, kungfu itulah. Itu kalau satu perguruan pendekarnya banyak. Pada saat si gurunya itu mau menyerahkan kepada siapa perguruan ini Saling ini dulu diberikan, mereka berantem tuh. Makanya saling ini dulu menunjukkan. Jadi ya makanya untuk menuju kepemimpinan nasional, Golkar itu ujiannya dari internal dulu. Bamsud Erlangga, ribut dulu mereka dulu kan. Akhirnya Erlangga, Bamsud dapat MPR. Sekarang ini yang sudah bersiap menjadi ketua umum, itu kan mereka mau tidak mau pilihannya 2 tuh, bersatu tuh. Against atau melawan Jokowi atau kemudian ikut aja. Jadi kalau kemudian tadi pertanyaannya, apakah kemudian JK bisa menahan itu? Belum apa-apa Idrus Marham sudah bilang, Pak JK Dulu kamu itu ke Ibu Mega jangan bawa-bawa nama partai ya, gitu ya. Nah terus juga yang lain-lain kan Abu Rizal Bakri belum bersuara sepertinya kalau kubu Abu Rizal Bakri. Abu Rizal Bakri itu kan mau gimana? Dulu Bahlil kalau saya nggak salah jadi ketua HIPMI didukung oleh Abu Rizal Bakri. Tapi waktu anaknya Abu Rizal Bakri mau jadi ketua Kadin, Bahlil ke Arsat. Gitu. Makanya jadi kayak gitu Golkar itu. Jadi kalau kemudian apakah akan ditahan atau tidak? Golkar betul pendekarnya banyak, tokohnya banyak, tapi yang paling menonjol siapa? Yang paling didengarkan siapa? Dan hari ini yang efektif megang kontrol di internal siapa gitu ya? Nggak ada kan? PDI Perjuangan ada Ibu Mega, kemudian Gerindra itu ada Prabowo, PKS itu ada Dewan Syuro, tapi ada KMS-nya juga 99 orang. Jadi mekanismenya masing-masing ada. Golkar akhirnya apa? Bertempu pada sebuah event yang diharapkan demokratis, tapi bisa diubah yang namanya Munas ya.
Musyawarah nasional yang merupakan suara tertinggi. Jadi ya kalau menurut saya sih ya, dengan pengalamannya Pak Jokowi ini, kecil kemungkinannya kalau memang Pak Jokowi mau ambil Golkar itu bisa Untuk ditahan. menolak gitu ya. Ah, Pertanyaan berikutnya, mau pakai proksi atau Pak Jokowi sendiri yang maju sebagai simbol ini? Apalagi misalnya kalau kita runut ke belakang, misalnya dulu waktu pertama kali diumumkan Gibran sebagai cawapres, itu kan Ya. sepertinya ada kabar ya bahwa sudah disiapkan jaket atau macam-macam gitu. Tapi kan kemudian nggak jadi, entah untuk meminimalkan apa gitu. Tapi itu kan nggak jadi. Artinya ada juga ruang diskusi bahwa nanti yang maju itu bukan Pak Jokowi sendiri ya, atau si Gibran, atau ya menterinya hari ini yang sebagai katanya tangan kanannya yang diperankan semacam caretaker gitu ya, jaga nanti sampai ini Gibran sudah cukup kuat sehingga nanti diambil alih entah 1 tahun kemudian atau apa, sehingga kemudian pertanyaan Pak Jokowi sendiri atau ada proksi yang Gini, Pak Jokowi itu punya teknologi yang sering dia lakukan, yang sering dia gunakan, canggih bener ini. apa itu? Wah, ini menarik. Namanya testing the water. Jadi Pak Jokowi itu pasti sudah tes ini. Dan menurut saya dia akan ambil sendiri. Karena kalau dia tidak ambil sendiri dan dia sudah tidak jadi presiden, repot. Dia nggak bisa kendalikan. Dia tidak bisa kendalikan. Mau tidak mau, dia harus punya Golkar secara informal dan formal. Iya. Jadi tercatat. Jadi bargaining langsungnya itu kelihatan lebih. Iya. Dan menurut saya, apa sulitnya mengubah ADART? Kecuali bila dia adalah putra putri terbaik bangsa. Oh, pernah jadi pengurus, sekian lama jadi anggota, kecuali pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Gampang banget itu ADART. Dan dia sudah langsung sure itu. Dan gak perlu ke MK kan. Ini mah urusannya partai aja. Ada lagi kemarin yang menarik, Ridwan Hisam itu bilang karena Jokowi dulu backgroundnya pengusaha dan dia ketua Ya, asosiasi masuk Kadin pengusaha, juga, masuk Kadin juga. Ya, sama zaman itu kan otomatis anggota-anggota itu kan pengurus Golkar ya. Berarti secara otomatis Jokowi itu sudah Golkar sejak tahun 90-an Ya, itu. makanya itu kan akhirnya disambung-sambungkan seperti itu. Yang bisa menilai Jokowi ampuh atau tidak di Golkar, ya setelah dia misalnya jadi ketua umum, kemudian akar rumputnya gimana, gitu. Nah ini kan Munas Golkar ini kan menariknya adalah DPD punya suara, DPP juga punya suara, kemudian organisasi sayap punya suara, kan gampang ya. Prabowo Gibran aja bisa menang, apalagi cuma ini kan. Ya maksud saya, dan orang-orangnya Jokowi di Golkar itu mungkin jauh lebih banyak daripada orang-orang calon ketua umum lain di Golkar gitu. Bung, tapi waktu Jokowi memenangkan Prabowo Gibran itu tidak dalam kapasitas personal loh. Banyak sudah bilang karena dengan perangkat-perangkat yang dia punya gitu. Oh, gitu. Saya baru tahu tuh. Oh, baru tahu. Pertanyaannya, apakah kemudian yang perangkat-perangkat ini juga nanti akan dipakai dalam memenangkan apa istilahnya kandidasi dirinya di Golkar ini untuk men-setting seluruh delegasi yang segitu banyak. Mas Win ini pemilu itu levelnya nasional loh. Golkar ini levelnya parpol. Udah, itu gak usah dijawab lah. Udah jadi deh barang itu. Udah 5 tahun yang lalu sudah ngelihat itu pasti wakat gitu. Ya jadi mau apa juga misalnya sekarang, ada nggak sih gerakan-gerakan di internal Golkar yang memang menahan itu? Nggak ada kalau menurut saya. Kenapa? Karena sepertinya dari dalam nggak ada. iya, karena misalnya begini, kita sama-sama di Golkar. Hensat nih, daripada si Win yang jadi, mendingan Pak Jokowi aja lah. Gua sama dia sama-sama nggak jadi, kita tapi sama levelnya di ketua DPP kan. Itu kan lebih aman buat dia. Erlangga ketua Dewan Pembina ya, ketua umumnya saya, gitu kan. Baik, ya udah. Karena memang Pak Jokowi harus punya partai. Dan dia di PDI Perjuangan kan nampaknya hampir pasti nggak bisa karena PDI Perjuangan lemnya adalah Soekarno. Dan mungkin nanti setelah Ibu Mega mungkin ya Mbak Puan atau Mas Nanan atau Mas Tatam ya nggak tahu, tapi ada Soekarnonya. Ya.
Nah, jadi kalau menurut saya di podcast ini saya ingin menyatakan, wahai Golkar, sambutlah Jokowi dengan riang gembira. Nggak Gitu ada, aja. atau nggak ada yang bisa kalian lakukan gitu. Iya, kalau Anda nggak bisa kalian lakukan, daripada calon-calon ketua umum itu udah nyebar-nyebar duit nggak berhasil juga, gitu ya. Ya udah, sambut aja. Gitu. 16% ya suara Golkar ya? Iya, Oh, 14. lebih. 15 15%. sekian. Itu misalnya Iya, mereka mau bagi-bagi duit misalnya. Mendingan nggak usah lah, sambut aja lah Jokowinya. Gitu mendingan Nggak, buat zakat saya buat tadi sumbangan. mau tanya gini, kalau dia mau jadi power player beneran, kalau hanya berbasis itu ya, kita nggak akan membahas ruang banyak gerumbulnya yang katanya Jokowi itu kekuatan utamanya bukan di situ ya, apa kekuatan nanti elektoral, dia punya kursi di parlemen yang itu kemudian dia bisa di bargaining, tapi kan hanya 15%. Apakah kemudian cukup itu untuk katakanlah bertarung secara elektoral juga dengan PDIP yang Nah, dia kan atau Gerindra juga yang mungkin merasa hari ini juga tidak terlalu nyaman dengan pilihan Jokowi masuk ke Golkar? makanya keluarlah teknologi itu selanjutnya, desas-desus koalisi besar. Maka Jokowi akan memanfaatkan kondisi saat ini dengan mengajak partai-partai politik untuk berkoalisi dengan dia Di bawah benderanya dia. di bawah benderanya dia. Golkar sudah oke. Itu kan 15. Yang juga setia dengan Pak Jokowi kan PAN, ya. Yang sudah mengatakan Jokowi adalah PAN, PAN adalah Jokowi. Kemudian nanti tinggal dicari-cari yang lain. Termasuk Saya sih partainya anaknya itu diusahakan masuk parlemen. ya PSI pasti didorong masuk parlemen, walaupun aneh nanti nampaknya ya. Tapi apa ada yang protes juga kan? Enggak juga. Ya selanjutnya saya harus bilang Nasdem. Karena memang Pak Surya Paloh dekat sekali dengan Pak Jokowi. Mudah-mudahan saya salah. Tapi kok kelihatannya ya. Kalau Jadi semua dosa-dosa politik termaafkan gitu. ya kira-kira begitulah. Dan partai yang tadinya kita pikir nggak akan bergabung dengan Jokowi, ada kan bergabung Demokrat. juga Demokrat. Gitu. Jadi desas-desus koalisi besar itu juga Oh dibuat tuh. itu puji-pujiannya luar biasa begitu. Nah, makanya Yang kalau sebelumnya nggak dengan pernah dikasih ruang sekarang. itulah, apakah kemudian desas-desus koalisi besar ini akan menahan Jokowi? Ya kalau koalisi besar jadi ya susah. Kalau PKB Bung, gimana? PKB ini juga ada desas-desus, katanya Caimin lagi digoyang. Nah itu. Nah kalau Caimin juga digoyang dan tidak lagi menjadi ketua umum Golkar, ini kan calonnya ketua umum kan PKB. oh ya tidak lagi menjadi ketua umum PKB, ini kan desas-desusnya yang dipersiapkan ini untuk menggantikan Caimin kan Gus Ipul. Wah ini kalau kemudian Ada lagi Bung katanya menteri. oh ya Iya, salah satu menteri yang juga kemarin membantu persiapan. Yang katanya Tempo ditarget untuk kontribusi 4% suara itu loh. oh yang Iya, yang iya, kemarin iya. apa sering muncul karena sidang isbat itu ya. Iya. Nah, itu juga ya itulah. Jadi maksud saya koalisi besar ini adalah kelanjutan dari itu. Jadi jenius ini Pak Jokowi. Jadi power play-nya itu tetap dia harus menyiapkan. Ya, mungkin ya, mungkin. Ini menurut Hensat nih ya, men-take over Golkar itu akan jauh lebih mudah ketimbang mengkuyo-kuyo PKB. Kalau menurut saya ya. PKB, Caimin ini begini-begini. Sukses dia jadi kancil ketum juga, PKB. ya, kancil politik juga. Iya, berhasil dia. Dan loyalisnya di PKB banyak juga. Caimin. Jenius juga dia. Dan tidak banyak pendekar di PKB. Itu. Golkar ya berantem sendiri. Seseru apa nanti ini pertarungannya dengan Prabowo berarti Bung? Apalagi tadi sudah disampaikan kalau nanti taruhannya nanti 22 ini Pak Prabowo mundur. Kalau Profesor Ikrar kemarin memberi waktu 3 bulan katanya. Setelah 3 bulan ini praktis sudah pada cakar-cakaran ini. Kalau saya sih menilainya ya, bila kemudian Golkar berhasil di take over, maka sejak saat itu hubungan mereka akan memanas. Ya Pak Prabowo akan oke-oke aja gitu ya. Tapi menurut saya pada saat nanti Prabowo resmi dilantik sebagai presiden, itu adalah puncak dari sebuah persaingan yang luar biasa. Dan melalui koalisi besarnya Pak Jokowi, bila Gerindra tidak masuk ke koalisi besar itu, maka disitulah akan ada sebuah
drama yang asik ya buat demokrasi kita antara koalisi besar versus non koalisi. Dan bisa saja terjadi kalau memang koalisi besar kemudian Gerindra tidak masuk, Gerindra akan berkoalisi dengan Partai oposisi. partai oposisi dengan PDI Perjuangan dan PKS misalnya. Partai pendukungnya presiden pemenang menjadi partai oposisi gitu. Iya, karena saya yakin juga Prabowo itu lebih pinter dari Hensat dan Mas Win lah. Ya pasti dong. Pasti dia akan bisa melihat kan ya, dia jenderal, sekolah di mana-mana gitu ya. Ya kita juga sekolah di mana-mana. Cuma dia lahir lebih dulu lah dibandingkan kita. Jadi pengetahuannya lebih banyak kan, pasti kan juga dia bisa melihat gitu. Apa yang dilakukan oleh wakilnya dan ayahnya, kira-kira gitulah. Ini menarik lah. Tapi kalau ini topiknya Golkar udahlah. Udah lewat itu barang. Iya. Terakhir Bung, nanti posisinya Gibran sebagai wapres itu bakal seperti apa ketika misalnya tadi Prabowo dengan Jokowi tidak akan smooth gitu ya, tapi kemudian ada pertarungan juga dari sisi pendukung partai politiknya. Gibran ini posisinya di mana sekarang? Nanti setelah sebagai cawapres, sebagai wakil presiden secara efektif. Kalau menurut saya ya, Gibran ini akan berperan seperti layaknya JK kepada Pak Jokowi atau JK kepada Pak SBY. Ya bikin gregetan presidennya lah. Tapi apakah dia yang bergerak atau bapaknya? Ya sangat mungkin bapaknya kan. Nah, ini juga membahas Gibran menarik nih. Mas Gibran tuh apakah akan selalu berada di bawah bayang-bayang ayahnya dan membiarkan rakyat mencemooh dirinya bahwa dia menjadi someone itu karena ayahnya, atau dia akan memberontak dari anggapan masyarakat itu. Jadi artinya dia tidak ingin dianggap sebagai orang yang tidak mampu dan menjadi someone karena bapaknya. Gitu. Bisa saja dia punya. Tapi kan ruang eksekusinya seorang wapres kan sangat terbatas sekali, Bung. Ya, tapi kalau misalnya dia berani melawan anggapan bahwa dirinya menjadi someone karena bapaknya, dia akan menjadi sosok anggota koalisi yang sempurna buat Pak Prabowo. Misalnya apa kira-kira yang sarannya untuk Gibran biar bisa melawan image bahwa dia itu hanya sekedar jadi presiden gara-gara bapaknya? Ya sering-sering aja berbeda dengan bapaknya. Gitu ya. Mulai untuk ngelawan gitu ya. Misalnya nih, membantah. misalnya ini dalam rangka topik lah. Bilang aja. Menurut saya sebaiknya Presiden Jokowi tidak mengambil alih Golkar. Kalau ngomong gitu aja, kita perlu mencermati berita media sebulan ke depan. Kalau ada pernyataan dari Solo seperti itu. ya kalau Mas Gibran gak ada apa-apa ya sudah. Berarti tim suksesnya Mas Gibran sudah menghubungi Bung Hensat. Ya, karena kan sekarang Mas Gibran kalau di berbagai media kita lihat lebih sibuk dengan siapa yang menggantikan dia sebagai wali kota kan. Ada Bre, Mangkunegaran yang didorong-dorong. Ada adiknya juga. Ada adiknya juga. Jadi ya kita lihat aja. Jadi sebetulnya kita dorong juga Mas Gibran untuk bisa menjadi tokoh nasional. Artinya ya. di level ketika hari ini dia sudah menerima nasib dan takdirnya sebagai wapres, mestinya bisa dong ngomong-ngomong yang harusnya bisa. Tapi kan selama ini ya halo Mas Gibran. Jangan sebulan lagi ada berita seperti itu dari Solo. Iya, itulah kita lihat aja gitu. Baik, Bung Hensat, terima kasih banyak. Sama-sama. Perkenalan pertama nggak usah lama-lama. Iya. Nanti biar nggak bosen kesini. Juga nanti biar pemirsa juga nggak nganggap kita hanya berdua orang ngomong ngalor ngidul nggak jelas gitu. Tapi mudah-mudahan ada banyak hal yang bisa diambil sebagai ya membantu untuk memperjelas kita lah. Ruang kami ini kan kami sebut ruang dialektika, Bung. Maksudnya tuh ya biar agak-agak ya katanya masa depan demokrasi suram dan sebagainya. Kita tetap jaga lah ruang-ruang untuk diskusi. Dan nggak terbebani sama buku-buku di belakang ini. Oh enggak, ini sekedar untuk biar gaya-gayaan aja sebenarnya. Ya. Oke, terima kasih banyak. Bung Hensat, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Terima kasih. Baik, terima kasih pemirsa. Kita ketemu lagi di ruang dialektika berikutnya. Salam Pancasila.